3, 2, 1, go. Assalamualaikum anak-anak. Anak-anak, hari ini kita sudah masuk subtema 2 ya. Judulnya tentang hidup bersih dan sehat di sekolah. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, anak-anak, sebelum kita membahas materi yang akan diajarkan hari ini, anak-anak berdoa dulu ya. Nah, Layu dan teman-teman sedang bermusyawarah. Mereka membahas persiapan lomba kebersihan antar kelas. Nah, sekarang kalian dengarkan, kalian amati apa yang Ibu Guru bacakan ya. Lomba kebersihan antar kelas tinggal 2 hari lagi. Apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Menurutku, kita harus segera bersiap diri. Setuju, kita harus segera gotong royong. Kemudian, apa yang harus kita persiapkan? Kita harus menyiapkan kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Mari kita siapkan alat-alat tersebut. Nah, dari teks percakapan ini, kalian berlatih menjawab pertanyaan berikut sesuai hasil musyawarah Dayu dan teman-teman. Selanjutnya, ayo kita membaca. Bacalah teks berikut dengan hafal dan intonasi yang benar atau yang sesuai. Kelasku bersih, aku bangga. Sekolah Dayu akan mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Dayu dan teman-teman bertekad untuk menang dalam lomba tersebut. Mereka mulai berbenah. Semua siswa ikut ambil bagian. Dayu dan teman-teman sepakat untuk mengadakan gotong royong. Dayu dan teman-teman mulai yang bergotong royong. Bagian pertama yang dibersihkan adalah ruang kelas. Semua siswa berbagi tugas. Ada yang menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan papan tulis, dan menata ruang kelas. Semua siswa ikhlas mengerjakan tugas masing-masing. Kelas Dayu menjadi bersih dan rapi. Lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu. Semua perabotan kelas pun tertata dengan baik. Ada juga hiasan dinding terpanjang di dinding. Dayu dan teman-teman bangga punya ruang kelas yang bersih. Kelas yang bersih membuat siswa sehat. Sekarang kalian amati gambar berikut ini. Kelas Dayu adalah kelas yang bersih. Kalian tahu kalau ciri-ciri kelas yang bersih itu bagaimana? Ya, sekarang kalian amati. Nah, ini kelas Dayu bersih kan? Nah, bagaimana suasana kelas yang kalian amati? Apakah kamu mengerti isi gambar? Nah, suasana kelas ini sangat nyaman kan? Ya, karena kelasnya bersih, sehat, jadi kita nyaman. Ciri-ciri kelas yang bersih yang pertama, tidak ada sampah yang berserakan, tidak ada debu di lantai, meja, atau jendela. Terus, meja dan kursi tersusun dengan rapi. Selanjutnya, ayo mengamati. Dayu dan teman-teman telah bergotong royong. Ada yang menyapu lantai, ada yang membersihkan kaca, ada juga yang menata kelas. Gerakan menyapu lantai dapat dibuat dalam bentuk tari. Gerakan menyapu lantai dapat dibuat dalam bentuk tari. Tentu saja. Karena gerakan menyapu lantai termasuk gerakan keseharian dalam tari anak-anak. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini gambar gerakan tentang gerakan menyapu lantai. Nah, sekarang tugasnya kalian mencoba untuk menirukan gerakan menyapu lantai. Nah, yang pertama itu gerakan kepala. Terus
gerakan tangan, dan gerakan kaki. Selanjutnya kita mengamati kembali ya. Perhatikan kembali gambar gendang dan tifa di atas ini anak-anak. Dinding gendang membentuk pola segitiga, sedangkan dinding tifa membentuk pola segi empat dan segitiga. Masih ingatkah dengan sisi sudut dan titik sudut anak-anak pada bangun datar? Ya, sekarang kita tentukan bangun datar sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Coba kalian lihat yang gambar pertama ini, terdapat banyak sisi 3, banyak sudut 3, banyak titik sudut 3. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari bangun datar segitiga. Nah, dari bangun datar A sampai bangun datar I, mana yang termasuk dalam ciri-ciri bangun datar segitiga? Ya, betul. Bagian B, D, F, dan H. Karena mereka mempunyai sisi, sudut, dan titik sudut 3. Selanjutnya, banyak sisi 4, banyak sudut 4, banyak titik sudut 4. Ini termasuk dalam ciri-ciri bangun datar segi 4. Nah, sekarang coba kalian lihat kembali mana yang termasuk ciri-ciri bangun datar segi 4 dari gambar ini. Ya, betul. Gambar A, C, G, dan I, dan juga E itu termasuk dalam bangun datar segi 4. Untuk meningkatkan pemahaman kalian, coba kalian kelompokkan sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Yang pertama ini, bangun datar berbentuk segi 4. Yang mana coba? Ya, betul. Ada nomor 3, 1, 3, 5, dan 7. Terus bangun datar yang berbentuk segitiga. Ya, ada nomor 2, nomor 4, dan nomor 6. Selanjutnya, ayo mengamati Dayu dan teman-teman bergotong royong. Bergotong royong mencerminkan sikap hidup dalam kebersamaan. Kebersamaan merupakan wujud dari persatuan anak-anak. Sikap Dayu dan teman-teman pantas ditiru, karena mereka juga menunjukkan sikap kebersamaan dalam kegiatan lain. Contohnya seperti berolahraga bersama, berdiskusi, bernyanyi bersama. Kegiatan yang lainnya juga seperti bermain bersama, terus belajar berkelompok, dan juga makan bersama. Nah, ini merupakan contoh gambar kebersamaan. Nah, selanjutnya, pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti Dayu dan teman-teman anak-anak? Nah, tuliskanlah sikap-sikap yang harus dimiliki agar tercipta persatuan di sekolah. Apa saja sikap-sikap yang harus kita miliki agar tercipta persatuan di sekolah? Yang pertama itu mau berbagi dengan teman. Terus yang kedua, menghargai perbedaan agama. Yang ketiga, tidak mengejek kelemahan teman. Yang keempat, tidak bersikap egois. Yang kelima, membantu kesulitan teman. Dan yang terakhir, tidak membeda-bedakan teman. Nah, biasakan sikap-sikap tersebut dalam kehidupan kalian ya. Selanjutnya, ayo mengamati Dayu dan teman-teman melakukan kegiatan bersama dalam berolahraga. Mereka melatih keseimbangan posisi telentang, miring, dan telungkup. Nah, anak-anak, bagaimana keseimbangan posisi dalam telentang, miring, dan telungkup itu? Nah, kalau dalam yang pertama yaitu posisi telentang. Ini caranya, cara melakukan posisi telentang. Yang pertama, mula-mula telentang dengan posisi badan lurus, kemudian kepala dan pinggang ditekuk ke depan. Yang ketiga, tahan beberapa saat
semampunya. Terus yang miring, cara melakukannya mula-mula berbaring miring dengan kedua kaki lurus. Lihat gambar A. Terus salah satu kaki diangkat. Nah, ini lihat gambar B. Tahan beberapa saat semampunya. Salah satu kaki ditekuk ke belakang. Lihat gambar C. Tahan beberapa saat semampunya. Terus kegiatan keseimbangan selanjutnya itu telungkup. Cara melakukannya yang pertama, mula-mula telungkup dengan kedua kaki lurus dan kepala menghadap ke bawah. Salah satu kaki diangkat dan ditahan beberapa saat semampunya. Yang ketiga, kedua kaki diangkat dan ditahan beberapa saat semampunya. Gerakan telentang, miring, dan telungkup ini merupakan gerakan dalam keseimbangan. Nah, tadi kalian sudah belajar tentang ruang kelas yang bersih. Sekarang kita akan belajar tentang ruang kelas yang tidak bersih. Itu yang bagaimana? Sekarang kalian dengarkan temanmu membaca teks percakapan atau ibu guru baca tentang guru, Dayu, dan teman-temannya. Tahukah anak-anak ibu bagaimanakah kelas yang tidak bersih itu? Tahu ibu, kelas yang tidak bersih banyak sampah dan berserakan bu. Benar bu, kelas yang tidak bersih juga banyak kuman bu. Bagus anak-anak, sampah harus dibersihkan, kemudian dipisahkan. Ada sampah basah dan sampah kering. Kita harus selalu menjaga kebersihan ya anak-anak. Nah, dari percakapan ini kalian jawab pertanyaan berikut ini. Apa isi percakapan guru, Dayu, dan teman-teman? Ya, isi percakapan guru, Dayu, dan teman-teman adalah membahas tentang kelas yang tidak bersih. Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana ciri-ciri kelas yang tidak bersih? Ciri-ciri kelas yang tidak bersih yang pertama adalah banyak sampah yang berserakan dan banyak kuman. Yang ketiga, bagaimana pendapat kalian tentang isi percakapan guru, Dayu, dan teman-teman? Nah, isi percakapan guru, Dayu, dan teman-teman pendapatku sangat setuju dengan ibu guru karena sampah harus dibersihkan kemudian dipisahkan sesuai dengan jenisnya, yaitu sampah basah dan sampah kering. Yang keempat, apa yang harus kamu lakukan jika melihat kelas kotor? Nah, apa yang kalian lakukan? Ya, yang harus kalian lakukan jika melihat kelas kotor adalah membersihkannya. Yang kelima, bagaimana sikap kalian jika melihat teman membuang sampah di ruang kelas? Nah, sikapku adalah menegurnya dengan sopan, kemudian mengajaknya untuk membuang sampah ke tempatnya. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini telah selesai ya. Nah, sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat anak soleh dan soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.